Kehidupan dunia selalu menawarkan banyak keinginan. Namun pada akhirnya, kedamaian hatilah yang menjadi tujuan paling hakiki. Sukses berkarir buat Dorce adalah titian yang tak selamanya bakal ia genggam. Pada akhirnya, ia akan menepi dari semua hingar-bingar popularitas ini. Jujur saya belum pernah loh ditawarin, ayo Dad itu rekaman sama Tante Ti, nanti dibikin lagu, nggak pernah. Jadi memang saya terbentuk seperti ini dengan kerja keras saya, ya. Makanya begitu saya udah sukses, saya bikin studio, saya bikin apa, saya puas-puasin, saya bikin lagu, saya puas-puasin karena memang dulu kecil gue nggak dapetin seperti ini gitu loh. Sekarang istilahnya, wah, siapa yang ya walaupun lagu-lagu saya belum terdengar banyak oleh orang, tapi alhamdulillah saya puas. Ya keberhasilan dia ya dengan perjuangan dia. Lalu harus kita contoh ya kesabarannya dia. Bukannya sabar, istilahnya tekadnya dia. Dalam proses pencarian kedamaian hati, Dorce pun terbang ke Amerika Serikat. Di negeri adidaya itu, Dorce membawa sebongkah harapan untuk menenangkan hatinya. Amerika Serikat menjadi tempat bagi Dorce untuk membuang kegalauan di hati pasca kegagalan rumah tangganya. Pada saat waktu saya galau itu, saya berangkat ke Amerika. Tadinya gini, saya memang benar-benar mau tinggal di Amerika. Pilihan saya waktu itu di New York. Alhamdulillah saya tidak mendapat suatu hal yang menyusahkan saya. Dari mulai bikin visa sampai saya berangkat, sampai saya masuk ke New York, ke Amerika. Itu gak ada kesulitan. Saya menikmati hidup di sana sekitar 2 bulan. Saya show, diajak teman-teman, diajak sama Pak Duta Besar Dino Fatih Jalal di Washington DC dan teman-teman saya Ray Wower yang ada di Miami sana. Saya show berapa tempat. Alhamdulillah, pokoknya saya masih bisa megang itu karena bisa megang 1.500, 2.000 US dollar, alhamdulillah. Kalau akhirnya Dorce kembali ke Indonesia, semua itu karena adanya tawaran membintangi sebuah acara di sebuah stasiun televisi swasta. Setelah ini, Dorce berencana membawa dirinya pergi jauh lagi. Kali ini Kanada menjadi tujuannya. Pada saat saya mulai nyaman, mulai enak, tiba-tiba TV swasta ngontek saya untuk membuat acaranya namanya wisata terapi. Tapi dari awal dari Amerika saya udah bilang, coba saya jujur saya nggak bisa melakukan presenter yang bawa acara yang bukan ini saya gitu. Misalnya karena acara saya kemarin ini berkaitan dengan kesehatan, dengan tradisional, dengan herbal, dengan totok jarum dan sebagainya, kayak bukan Dorce banget gitu. Betul, nggak sampai 3 bulan. Mungkin mereka juga udah feeling bahwa nggak ada yang nonton dan juga saya juga nggak nyaman. Akhirnya kelar. Saya ingin mencari sesuatu yang lain aja. Karena saya pikir bukan saya nggak dapat tempat di Indonesia. Tapi untuk show alhamdulillah masih ada. Saya ingin satu program yang ya saya gitu. Misalnya kayak kemarin jalan-jalan atau Dorce Show atau yang lebih ke ke masyarakat gitu ya. Dorce hanya ingin hidup bahagia. Seperti kebahagiaannya bisa menyaksikan anak angkatnya menikah. Juga kebahagiaannya melihat yayasan sosial yang dikelolanya berkembang dengan baik. Apapun yang saya dapatkan dari penghasilan dari penjualan kaset atau CD, sepenuhnya untuk Yayasan Dorce Halimatusadia. Dorce tak ingin punya rencana muluk-muluk. Ia hanya ingin hidup benar dan dekat dengan Sang Pencipta. Anak adalah anugerah. Tergantung bagaimana kita sebagai orang tua mengurus anak kandung, anak angkat atau anak apapun. Yang pasti dia adalah titipan Tuhan. Saya mengambil anak dari mulai 86 Rizky, alhamdulillah sudah sarjana, udah menikah, bentar lagi saya punya cucu. Anak kedua saya Fatimah, ketiga Khadijah, keempat Abu Bakar dan Umar, karena Umar Abu Bakar kembar. Bagi saya mereka adalah semangat kehidupan. Mereka adalah memberikan inspirasi untuk saya. Dan mereka adalah orang yang insya Allah 2 laki-laki dan 2 perempuan ini yang kelak akan mengantar saya ke alam barzah, ke alam kubur. Karena
Untuk yang perempuan mungkin lah mereka nanti yang memandikan saya. Yang untuk anak laki-laki mungkin dia yang akan menanamkan. Tapi banyak lagi yang lain-lain insya Allah. Dan yayasan pun juga bukan sesuatu hal yang kelak bisa dapat untuk menghapus dosa. Tidak seperti itu. Saya membuat masjid, membuat yayasan bukan untuk mencari merayu Tuhan untuk supaya Tuhan nanti saya dosa saya nggak ada ya karena saya udah nggak seperti itu. Saya tidak pernah mengingat dia tuh yang trans gender apa saya tidak. Yang saya ingat dia seorang ibu. Karena saya tahu dia punya anak Khadijah, punya anak Ima, Abu Bakar, Rizky yang saya kenal sehari-hari. Jadi sosok ibu tuh yang memang ada di situ. Jadi saya tidak pernah melihat background atau masa lalu dia seperti apa. Walaupun orang bilang ini, tapi yang saya tahu memang dia seorang ibu. Itu aja. Di usia menjelang 50 tahun, Dorce berkeinginan memiliki sebuah acara televisi yang berguna dan disukai masyarakat. Sebuah keinginan sederhana yang begitu menggelora dalam hatinya. Kalau di karir sih aku kepengen punya program yang kayak dulu ya. Ya kalaupun acara di luar atau apa pengen yang ini aja yang beauty gitu ya. Karena orang udah terlanjur mengatakan aku Oprah Winfrey-nya Indonesia katanya. Tapi jauh lah Oprah Winfrey itu orang yang modalnya besar, terus juga produsernya nggak pelit ya. Apa juga dikasihin gitu. Kalau masih ada, kalau nggak pun aku juga nggak. Aku juga gini, aku nggak mila-mila, tapi juga aku juga punya hak untuk mengatakan tidak. Aku jadi seorang bintang tamu di satu acara-acara juga lihat acaranya apa nih. Kalau acaranya akhirnya untuk ngejatuhin orang, ngejelekin orang, enggak lah. Karena saya udah bagian dari masyarakat yang orang lihat Dorce itu utuh gitu loh. Bahkan kalau lihat ke daerah tuh, Masya Allah ya, orang tuh kadang-kadang saya suka mau narik tangan saya tuh gimana ya. Cium tangan tuh sampai bolak-balik, saya suka, emang gue siapa? Suka gitu kan. Nggak ada artis yang bisa seperti Dorce. Kalau harapan saya sih, nggak muluk-muluk lah. Mudah-mudahan nanti di Kanada kalau memang masih ada jodoh saya ya, insya Allah. Kalau nggak ada ya udahlah sendiri aja.